Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam opini. Kembali dengan saya Erman Hubu pada season obrolan pendidikan terkini di studio podcast Marisapa Man 1 Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita ikuti bersama, obrolan pendidikan terkini ini sudah dimulai sejak pekan kemarin dan kita sudah banyak membahas tentang isu-isu yang berkenaan dengan seputar kurikulum merdeka yang dimulai dengan bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran. Kini pada pekan ini kita hadir kembali dengan isu yang sama membahas tentang seputaran kurikulum merdeka dan hadir bersama saya ada pengurus tim pengembang kurikulum Provinsi Gorontalo bersama Ketua TPK Bapak Dr. Roni Bau. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Kemudian juga dengan Wakil Ketua tim pengembang kurikulum Provinsi Bapak Herianto Dalanggo. Saya sapa beliau Pak Ringo. Assalamualaikum Pak Ringo. Waalaikumsalam. Kemudian pengurus TPK lainnya Bapak Yordan Puluraga. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yordan. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk membahas tentang apa isu selanjutnya akan kita bahas, ya, yaitu tentang capaian pembelajaran yang sudah kita mulai pada pekan sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Maka sebelumnya kita dengarkan dulu kata-kata penyemangat atau motivasi dari mentor kita, Ketua Tim Pengembang Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Roni Bau. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TPK Provinsi yang saya hormati. Pertama saya sampaikan terima kasih pada tayangan kami kemarin dengan judul capaian pembelajaran. Alhamdulillah respon dari teman-teman, terutama guru madrasah sangat baik dan mereka sangat terbantu dengan adanya podcast kita pada saat itu. Oleh karena itu kami ingin menambah lagi sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan rencana kita bahwa agenda kita pada hari ini tentang tujuan pembelajaran. Saya berharap podcast kita ini atau dialog kita ini akan membantu guru-guru madrasah. Apalagi kita tahu bersama bahwa mulai tahun 2023 seluruh madrasah itu akan menggunakan kurikulum merdeka. Dan saya sebagai Ketua TPK mengharapkan saran-saran dari teman-teman madrasah yang menyaksikan dialog ini dapat menyampaikan kepada kami terkait dengan kurikulum merdeka. Saya kira ini pengantar dan saya kira Pak Eman, saya ini tidak sabar lagi ingin melihat, ingin mendengar terkait dengan tujuan pembelajaran. Dan saya kira yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat, orang yang cinta dengan kurikulum merdeka. Saya kira itu Pak Eman. Ya, terima kasih Pak Dr. Roni Bau, Ketua TPK Provinsi Gorontalo. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita pekan kemarin sudah membahas bagaimana menganalisis capaian pembelajaran. Maka saya ingatkan kembali bahwa ketika guru sudah melakukan atau melaksanakan bagaimana dia menganalisis capaian pembelajaran, maka ada 3 hal penting yang didapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Yaitu yang pertama, pembelajaran yang akan terjadi menjadi pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Dan yang ketiga, pengembangan perencanaan pembelajaran yang kolaboratif. Saya kira itu inti ketika guru sudah melakukan analisis capaian pembelajaran. Maka ketika guru sudah memahami sampai dengan tingkatan menganalisis CP, maka seorang guru atau pendidik itu akan mendapatkan ide-ide produktif, input-input yang sangat signifikan dalam mulai merumuskan tujuan pembelajaran dalam satu fase. Nah, ini akan kita bahas. Maka oleh karena itu, saya ingin minta sedikit penjelasan dari Pak Yordan, kira-kira
seberapa penting tujuan pembelajaran ini dirumuskan oleh guru setelah guru melakukan analisis capaian pelajaran. Silakan Pak Yordan. Ya, terima kasih Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tentu ini menjadi aktivitas yang harus dirumuskan oleh guru secara maksimal, karena tujuan pembelajaran ini merupakan orientasi utama oleh guru dalam rangka mencapai apa yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, penting itu pertama bahwa ketika guru nanti merumuskan tujuan pembelajaran, maka dia akan bisa membuat sebuah rumusan proses yang harus dilakukan pada saat nanti ketika proses pembelajaran itu berlangsung berdasar dari tujuan pembelajaran itu. Kalau kemudian tujuan pembelajarannya dia cuma copy dan lain sebagainya, maka pada akhirnya dia tidak tahu proses apa yang dia jalani pada saat nanti kegiatan pembelajaran berlangsung. Maka perlu dia rumuskan dan melihat apa yang nanti akan dia kembangkan pada saat pembelajaran. Dia mendapatkan goalnya ya. Ya. Guru akan mendapatkan goal, target yang akan dicapai oleh siswa ini. Kira itu yang paling penting. Ya. Dan yang berikutnya saya tambahkan sedikit. Yang berikutnya adalah strategi apa. Ya. Jadi tujuan itu nanti akan kelihatan strateginya. Ya, mantap. Kalau dia tidak mampu merumuskan, maka kan pembelajarannya seperti biasa, masih konvensional, apa yang dimaui oleh guru, tapi tidak nyambung dengan siswa sebagai pembelajar. Apalagi sekarang orientasinya, sasaran utamanya adalah siswa belajar secara mandiri. Terima kasih. Jadi sangat penting ya Pak Yordan untuk guru merumuskan tujuan pembelajaran. Karena dengan mereka merumuskan, guru akan mendapatkan goalnya, guru bisa menyusun strategi bagaimana dia untuk melaksanakan kegiatan pelajaran. Ya, selanjutnya saya ke Pak Ringo ya. Ini saya kira, ini Pak Ringo. Dalam konsepnya kan untuk menyusun tujuan pembelajaran ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, dia merumuskan tujuan pembelajaran melalui capaian pembelajaran langsung ya. Kemudian yang kedua, menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Dan yang ketiga, ada namanya lintas elemen. Nah, saya kira teknik-teknik ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ringo. Silakan Pak Ringo. Oke, terima kasih Pak Herman, Pak Yordan, dan Pak Dr. Romi. Jadi nanti Bapak Ibu akan merumuskan tujuan pembelajaran setelah Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran. Jadi tahapannya itu pertama memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen. Kali ini kita dengan episode merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 teknik untuk Bapak Ibu akan memilih atau mendesain tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran diambil langsung dari kalimat CP. Jadi Bapak Ibu punya capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran, sudah ada kalimat CP yang di masing-masing elemen. Bapak Ibu langsung mengambil kalimat CP dan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Jadi misalnya CP-nya memahami konsep bla bla bla, atau menganalisis bla bla bla, mengevaluasi, mengeneralisasi, dan seterusnya. Itu kalimat CP pada mapel masing-masing Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah ada kalimat CP, Bapak Ibu langsung mengambil kalimat itu dan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, teknik yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi dan materi dari CP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalnya akan mengidentifikasi kompetensinya apa, materinya apa. Lalu kemudian Bapak Ibu pilah-pilah, karena dalam CP itu ada beberapa kompetensi, ada juga beberapa konten materi. Ya. Sebentar Pak Aher ya, Pak Eman. Saya teringat ketika saya menjadi guruman model gini. Ketika itu kita mengambil, kalau sekarang CP dulu namanya TU kalau tidak salah Pak Yoran. Ya. Tujuan instruksional umum. Nah, itu diambil dari GBB.
TIK tujuan Tidak dari TIU dulu. TIU itu memang sudah ada di GBP. Kemudian tugas guru merumuskan TIK. tujuan instruksi. Juga merumuskan materi itu di situ. Kira-kira seperti itu ya Ya, yang- sebelum Pak dijawab Pak Heri, kita break dulu, nanti akan dijawab setelah break. Salam opini. Salam. Ya, masih dengan obrolan pendidikan terkini. Salam opini. Saya Erman Hubu memandu obrolan pendidikan terkini dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sampai pada pertanyaannya Pak Dr. Romi, Pak Heri. Masih ada juga pembahasan yang ketiga untuk pilihan menentukan atau merumuskan tujuan pelajaran. Tapi dijawab dulu pertanyaan dari Pak Dr. Romi. Silakan Pak Ringo. Ya, jadi yang Pak Dokter sampaikan tadi itu memang kalau tidak keliru kurikulum 94 yang ada sekali ya tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Itu turunan dari GBTP, tidak salah. Garis-garis besar program pembelajaran. Nah, nanti kalau pada kurikulum Merdeka ini, kalau di kurikulum 2013 ini KIKD itu yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang nanti disusun oleh guru adalah indikator pencapaian kompetensi IPK. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kurikulum Merdeka hanya menyediakan, yang disediakan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran. Yang akan disusun oleh guru masing-masing madrasah adalah tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum 94 itu GBPP itu kira-kira sekarang CP-nya. Kira-kira tujuan instruksional umum yang dulu KD kemungkinan, sekarang yang disediakan oleh pemerintah hanya capaian pembelajaran. Nanti tujuan pembelajarannya sampai nanti kita akan masuk pada pembahasan KKTP. Itu nanti akan include di modul ajar Modul Pak ajar. Erman. Ya. Nah, selanjutnya. Yang berikutnya Ya. saya sambung tadi ada sudah dua yang saya jelaskan bagaimana teknik merumuskan tujuan pembelajaran. Teknik yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Jadi di beberapa mata pelajaran yang kemungkinan ada elemen yang bisa merumuskan tujuan pembelajarannya satu. Boleh jadi ada misalnya elemen pemahaman, lalu kemudian langsung ada elemen keterampilan proses. Bisa Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran satu dengan menggabungkan dua elemen. Karena bisa jadi ada elemen misalnya pemahaman, tapi keterampilan prosesnya mengikuti yang sudah dipahamkan ke siswa. Berikutnya juga ada di PJOK itu jelas sekali pemahaman dan praktek. Nanti itu yang akan Bapak Ibu temukan pada CP masing-masing mata pelajaran. Bapak Ibu punya ruang, punya peluang, punya kesempatan, punya kewenangan untuk menyusun tujuan pembelajaran dari 3 teknik yang disampaikan lewat pedoman, melalui KSKK Kementerian Agama RI. Menurut Anda Pak Ringo, di 3 pilihan ketika guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini, kira-kira yang lebih mudah yang bisa dilakukan oleh guru untuk 3 ini, kira-kira pilihan yang mana? Atau dia ada sesuai dengan kebutuhan? Yes, saya lebih setuju dengan sesuai dengan kebutuhan dan orientasi pembelajaran, desain pembelajaran guru. Ya. Jadi jangan memilih yang paling mudah. Ya. Orientasi kita, desain pembelajaran kita bagaimana, lebih pas memilih langsung mengambil kalimat CP dan menjadikan sebagai TP. Lalu kemudian apakah dia lebih mudah dan lebih nyaman, bahkan lebih akan sukses pembelajaran di kelas jika dia mengidentifikasi kompetensi, mengidentifikasi materi. Ya. Nanti sekali lagi kebutuhannya adalah di guru dengan mempertimbangkan karakteristik Ya. peserta didik. Ya. Nanti kita akan masuk lagi karena merumuskan tujuan pembelajaran ini ukurannya tidak pada guru, tetapi Ya. sekali lagi mempertimbangkan tentang karakteristik peserta didik kita. Nanti Ya. kita akan masuk dari misalnya menyusun KKTP mempertimbangkan jenjang kognitif C1, C2 dan seterusnya. Ya. Saya kira ini
3 teknik perumuskan TP ini menjadi kewenangan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran akan memilih teknik yang mana yang paling nyaman dan yang paling mudah untuk mensukseskan pembelajaran kita di kelas. Oke. Sebentar. Ya, silakan Pak. Bisa terjadi juga di satu madrasah akan berbeda tujuan pembelajaran dengan di madrasah lain. Ya, Jadi boleh, bukan boleh, memang. Ya. Karena karakteristik madrasah kita berbeda, Ya. karakteristik peserta didik kita berbeda. Ya. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran yang kita akan rumuskan tidak lagi harus misalnya ada mata pelajaran yang sama di beberapa madrasah mana minta Copy paste. kira-kira begitu ya. Ya, itu. Untuk sekarang kalau bisa ditinggalkan tradisi yang buruk, yang kira-kira tidak akan memperbaiki bagaimana kita mendesain pembelajaran. Nanti di slide yang kita akan tampilkan itu ada slide yang ditampilkan ini ada 3 teknik penyusunan itu, baik mengambil kalimat langsung CP, merumuskan merumuskan TP dengan mengidentifikasi kompetensi dan materi, lalu Lintas merumuskan dengan lintas elemen. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide yang kita tampilkan di video ini. Yang berikutnya di YouTube kemarin ada yang menyarankan kalau bisa episode untuk opini kita ini dia berlanjut. Berkesinambungan. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu perlu untuk disampaikan bahwa episode kita kemarin CP, hari ini TP, nanti berikutnya menyusun ATP, berikutnya merencanakan desain. Ya. Bapak Ibu insya Allah kita akan terus, susun ya. dengan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ringo atas penjelasannya. Saya ke Pak Yordan dulu. Di saat guru merumuskan tujuan pembelajaran itu ada kompetensi ya. Kalau saat guru sudah melihat CP, kemudian dia mengidentifikasi kompetensi mata pelajaran, kemudian lingkup materi dan selanjutnya pada saat menentukan tujuan pembelajaran. Nah, saya melihat kompetensi ini sangat penting untuk diketahui oleh guru. Nah, yang termaktub pada level kognitif ya, taksonomi belum ya, Pak Heri ya, Pak Ringo ya, yang mulai dari C1 sampai dengan C6. Menurut Pak Yordan sendiri, apakah itu memang harus penting, harus guru kuasai, atau ketika guru melihat kompetensi yang ada dari CP, kemudian dia pilih ada di situ kompetensinya, kemudian pada saat dia menentukan tujuan pembelajaran, tidak perlu lagi dia menggunakan level-level kognitif tadi. Terima kasih Pak Herman. Tadi sudah diberi penjelasan panjang lebar oleh Pak Heri. Nah, bagi saya sih sebenarnya level kognitif ini yang pertama sebagai panduan utama dia dalam menyusun tujuan, karena dia ngambil di referensi utama adalah CP. Ketika dia melihat level mana CP ini dia, maka dia harus rumuskan berdasarkan itu, karena tidak bisa lari dari CP. Ya. Nah, kemudian nanti outputnya apa? Ketika dia setelah melakukan proses pembelajaran, apakah output berdasarkan level kognitif itu tercapai atau tidak? Nah, di situ persoalannya. Apakah kemudian guru harus paham itu? Sekarang ini memang agak repot ketika kita menyampaikan kepada Bapak Ibu guru tentang level-level secara teoritis. Tetapi kadang-kadang guru ketika mereka sudah melakukan proses itu, secara tidak langsung bahwa level-level itu sudah ada teridentifikasi di setiap proses itu, tetapi kemudian mereka tidak bisa memetakan. Nah, pemetaan terhadap level ini yang perlu kita perjelas kepada Bapak Ibu guru. Kira itu. Ya, artinya guru memang harus benar-benar menguasai itu ya. Harus menguasai level-level kognitif tadi dari C1 sampai dengan C6 ketika mereka melihat setelah mereka menurunkan CP, kemudian pada kompetensi pada saat menentukan tujuan pembelajaran ini masuk pada level kognitif apa begitu. Ini bagi dua ini ya. Ada yang LOTS dan ada yang COTS 1 2 3 itu masuk ke LOTS, yang 4 5 6 itu masuk di COTS. Ya. Oke. Sebentar ya. Ya. Jadi di tujuan pelajaran itu Pak Heri ada di situ kompetensinya, ada di situ materinya. Ya. Terus apakah ini harus dicapai secara bersamaan atau ada bagaimana itu? Ya. Iya, sabar Pak Ringo. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kita break dulu. Salam opini. Salam.
masih dengan obrolan pendidikan terkini, salam opini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah panjang lebar membahas secara teoritik bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Maka agar lebih jelas oleh Bapak Ibu saat menyimak tayangan podcast ini, maka mungkin Pak Ringo bisa menjelaskan secara teknik bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang melalui langsung capaian pembelajaran, dan yang kedua mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi. Silakan Pak Ringo. Ya, terima kasih Pak Herman. Bapak Ibu, nanti di tampilan yang Bapak Ibu lihat ada 2 format yang saya coba bagi, walaupun format ini tidak paten. Nanti Bapak Ibu dengan format yang berbeda silakan, yang penting Bapak Ibu tahu, paham, dan mudah untuk melaksanakannya. Nanti format pertama itu bagaimana Bapak Ibu mengambil kalimat CP dijadikan sebagai rumusan TP. Jadi kalimat CP langsung di kolom berikutnya adalah kalimat yang merumuskan TP. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengambil kalimat yang sama dari kalimat CP. Yang berikutnya, format yang berikutnya Bapak Ibu bisa lihat. Ada format yang ada kolom elemen, lalu kemudian kolom kedua CP, ada kolom berikutnya identifikasi kompetensi, lalu kemudian kolom identifikasi konten atau lingkup materi. Selanjutnya Bapak Ibu melahirkan atau merumuskan TP. Jadi Bapak Ibu misalnya kalimat CP itu menganalisis A. Nanti di kolom kompetensi Bapak Ibu letakkan kata menganalisis itu. Ya. Lalu kemudian di kolom konten atau materi, Bapak Ibu letakkan materi. Ya. Nanti misalnya satu kompetensi untuk beberapa materi. Ya. Baru berikutnya di sambungan kalimat CP itu ada kompetensi lagi. Ya. Tetapi materi lagi yang berbeda. Itu yang Bapak Ibu identifikasi, Bapak Ibu pilih, lalu TP-nya akan lahir sesuai permintaan kompetensi dan materi pada kalimat CP. Ini format, sekali lagi saya sampaikan, untuk tidak dijadikan sebagai rujukan utama, bahkan wajib, tidak. Bapak Ibu memilih dengan kenyamanan serta bagaimana Bapak Ibu merencanakan itu agar pembelajaran Bapak Ibu sukses di ruang kelas atau di pembelajaran. Pak Ringo, pada saat guru sudah merumuskan tujuan pembelajaran dengan melihat pada kolom kompetensi tadi, maka di situ dibutuhkan pengetahuan guru untuk tadi level kognitif. Ya, gitu. Itulah itu yang disampaikan Pak Yordan pula, memang memahami kalimat kata kerja operasional pada taksonomi Bloom itu, Ya. memang rata-rata guru itu lebih mudah mengambil taksonomi Bloom, walaupun ada beberapa yang lain. Ada yang lain, yang Marzano. Ya. Ini Bapak Ibu akan mengidentifikasi kalimat CP menganalisis itu, oh berarti sudah C4. Ya. Nanti Bapak Ibu misalnya boleh menyusun kalimat kata kerja operasionalnya di bawah dulu, Betul. jenjang kognitif bawah dulu, lalu menganalisis. Ya. Yang jadi pertanyaan, bisa tidak Bapak Ibu menaikkan level kompetensinya? Nah, ini menarik. Boleh, ini. Menarik. boleh. Ya. Dengan catatan karakteristik peserta didik yang menjadi pertimbangan. Apa maksudnya? Jika diagnostik kognitifnya Bapak Ibu dapat, peserta kita bisa menaikkan jenjang kognitif, jenjang kompetensinya sudah layak di C5. Boleh. Karena capaian pembelajarannya itu memang disusun standar minimum. Boleh Bapak Ibu bisa menaikkan dengan catatan memperhatikan karakteristik kemampuan siswa. Dalam hal ini Bapak Ibu mendahului semua itu harus mendiagnostik kognitif. Itu pembahasan yang lain, karena itu namanya diagnostik kognitif dan non kognitif itu akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Saya kira ini nanti kita akan bertemu di episode berikutnya untuk membahas sendiri tentang diagnostik kognitif, non kognitif, formatif dan sumatif dan seterusnya. Ya, ini sangat menarik Pak Ringo. Jadi tadi Pak Ringo menjelaskan atau menyebutkan guru juga memang sebelumnya sudah tahu bagaimana
karakteristik mata pelajaran. Ya. Dan ini sudah dibahas pada pekan kemarin pada teknik menganalisis CP yang dari beberapa komponen tadi, dari beberapa komponen CP ya. Yang Ya. pertama rasionalisasi Rasional, mata pelajaran, tujuan. karakteristik. Ya. Ya. Jadi ini yang harus dipahami dan dilakukan oleh guru sehingga pada saat guru merumuskan tujuan pembelajaran, memang guru sudah Memperhatikan karakteristik itu Iya. yang dimaksud. karakteristik. Karena bisa jadi ada juga beberapa guru yang punya potensi untuk menaikkan level, begitu. Tapi sebaiknya apa yang disampaikan oleh Pak Ringo tadi, hati-hati harus memperhatikan Karakteristik peserta ya didik. karakteristik peserta Dengan didik dasar menganalisis lewat diagnostik kognitif. lewat diagnostik kognitif. Ya, saya kira ini sangat menarik pada saat guru sudah merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira mungkin dari Pak Yordan bisa menambahkan? Kalau saya sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Pintu tadi ini mengindikasikan bahwa kita bebas untuk berkreasi. Jadi guru Fleksibilitas. bebas, ya fleksibilitas. Guru bebas berkreasi, kemudian siswa belajarnya secara mandiri tidak terbebani, guru mengajar tidak terbebani. Karena kalau semua terbebani maka proses pembelajaran itu akan tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sehingga ada kebebasan untuk berimprovisasi terhadap apa yang menjadi tanggung jawab baik sebagai siswa maupun guru. Maka merdeka belajar itu sesungguhnya adalah melepaskan beban kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik maupun peserta. Ya. Itu aja. Iya. Terima kasih. Oke. Saya kira juga ada hal yang penting Pak Ringo. Pada saat guru juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Yordan tadi, saya sambung. Ada juga hal penting bahwa pada saat guru menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran, ini levelnya harus dari yang mudah ke yang sulit. Ya. Begitu ya. Ya. Ini juga harus jangan dilupakan Ya, oleh ya. guru ini. Jangan yang sulit, Baru dulu. mudah, Ya. sedang, jangan. Ya. Dia harus dari mudah dulu, Ya. sedang, baru sulit. Agar mereka memahami apa yang diminta dalam CP, memang mereka dibawa dari kompetensi yang mudah dulu. Tahapan pengetahuan paling mudah, sedang, dan sulit. Nah, pada prosesnya ini memang ketercapaian tujuan pembelajaran ini sangat penting ya, Ya. bagi guru untuk bisa mentargetkan ini tercapai Ya. setelah gitu. Karena memang output tujuan pembelajaran itu satu-satunya tujuan guru. Sekali lagi tujuan pembelajaran ini harus memang betul-betul mempertimbangkan berbagai macam aspek. Termasuk juga kondisi peserta didik. Jangan ujuk-ujuk ukurannya di guru. Ujuk-ujuk itu bahaya. Nanti Bapak Ibu akan menyusun TP ini mempertimbangkan peserta didik ini untuk menuju ke pembelajaran ini tertuju atau tidak harus melihat kompetensi peserta didik. Ya. Ini yang penting, jangan Bapak Ibu menyusun TP itu ukurannya di kompetensi guru. Menyusun TP itu ukurannya harus kompetensi siswa. Nah, kata kunci Ya, tapi silakan Pak. walaupun dia siswa, sebaiknya guru itu juga apa yang diharapkan melalui tujuan pembelajaran harus juga dikuasai oleh guru itu. Ya. Jadi itu termasuk yang harus dikuasai oleh guru. Ya. Ya, ada lagi Pak Ringo. Ketika guru mentargetkan ini TP harus dicapai ya tujuan pembelajaran. Menurut Anda ini pencapaian tujuan pembelajaran berbasis materi atau berbasis kompetensi? Nah, itu juga. Makanya kalau Bapak Ibu mengidentifikasi kompetensi dan materi, Bapak Ibu akan mudah melaksanakan tujuan pembelajaran itu. Karena Bapak Ibu nanti akan merencanakan pembelajaran memang harus berbasis TP tadi. Ada yang namanya understanding by design. Ya, Itu. mantap. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan Tujuan. pembelajaran. Ini yang Mengertinya di kurikulum Merdeka memang actionnya adalah pencapaian kompetensi, bukan menghabiskan materi. Ya. Jadi bukan mata bukan materi apa yang Ya. sudah dikuasai oleh peserta didik, Ya. sudah kompetensi apa Iya. yang dimiliki oleh peserta didik. Ya. Oke, saya kira luar biasa ya penjelasan selama 30 menit ke depan kita menemani Bapak Ibu semua dalam ruang obrolan pendidikan terkini ya, opini di studio podcast Marisapa Ban 1 Kabupaten Gorontalo. Closing statement dari Ketua TPK mungkin ada 3 detik. Baik, terima kasih. Saya berharap dari dialog kita ini
Ini akan membuka cakrawala kita. Dan diharapkan juga melalui dialog ini bisa diterapkan oleh guru-guru madrasah terkait dengan tujuan pembelajaran. Dan saya kira Pak Aher ya, jadi tujuan pembelajaran itu adalah jabaran dari capaian itu. Kalau dilihat kan namanya Tio, ini TIK-nya, Ya. TIK itu. Ya saya kira itu. Ya, dari Pak Yordan satu menit. Ya, rumusan pembelajaran yang tepat harus berdasarkan karakter siswa yang dan benar dimengerti dan dipahami oleh siswa. Sehingga nanti ukurannya adalah hasil capaian tentang kompetensi yang ada di capaian. Terima kasih Pak Yordan. Falaisal mar'u yulad kat aliman. Tidak ada manusia yang baru lahir langsung menjadi pintar. Jadi harus belajar dan terus belajar. Semangat, salam opini, obrolan pendidikan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.